Halo Britadincer Brilian, jumpa lagi di episode Tanya Coach kali ini. Nah, bahasan hari ini masih relate nih sama episode Tanya Coach sebelumnya. Minggu lalu ya. Iya, sebelumnya kita sudah bahas tentang RUPS. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang masih relevan dengan teman-teman semua. Mungkin terutama buat teman-teman yang baru belajar buat investasi saham ya Coach ya. Iya, betul. Banyak yang nanya, kapan waktu yang cocok nih buat beli saham, setelah atau sebelum RUPS? Karena dengar-dengar banyak yang bilang bisa dapat dividen tapi justru malah rugi. Ya. Gimana tuh ceritanya Coach? Itu permasalahan semua investor ya, terutama ketika memang pada saat ini gitu ya, yang mana emiten banyak melakukan RUPS, tentunya kita juga bisa melihat bagaimana peluang dari emiten tersebut gitu ya. Sehingga memang pertanyaan tadi bagus sekali bahwa jawabannya sebenarnya nggak sesimpel sebelum atau sesudah gitu ya. Itu nggak sesimpel itu karena memang semuanya tergantung dari tujuan investasinya dan juga pemahaman tentang mekanisme dari dividen dan juga RUPS itu sendiri gitu. Oke, mungkin kita mulai dari dasar dulu ya Coach ya. Kira-kira apa hubungannya RUPS sama pembagian dividen? Jadi dalam RUPS tahunan atau RUPST memang salah satu agendanya itu adalah untuk menentukan apakah perusahaan akan membagikan dividen atau tidak dan berapa besarannya. Nah, sehingga memang keputusan ini akan disetujui oleh para pemegang saham. Nah, setelah RUPS, barulah perusahaan akan merilis jadwal resmi terkait dengan dividen ya, seperti misalnya cum date, kemudian ex date, recording date, maupun payment date. Oke, nah mungkin bisa dijelasin satu-satu mungkin Coach ya, biar teman-teman nggak bingung dengan istilah-istilah tadi kayak ex date itu apa, cum date itu apa. Ya, ini juga perlu kita pahami ya, terutama untuk investor yang memang mengincar untuk pembagian dividen. Yang pertama itu ada istilah cum date, di mana ini adalah tanggal terakhir kita membeli sahamnya untuk mendapatkan hak dividen. Gitu ya. Yang pertama tanggal cum date, kemudian besok harinya itu namanya ex date. Nah, di mana ini sehari setelah cum date, kalau misalkan kita beli di tanggal itu, kita nggak bisa dapat haknya. Jadi pastikan kalau kita mau mengincar dividen emiten tertentu, kita harus membeli di periode cum date. Itu yang kemudian recording date. Nah, ini biasanya tanggal untuk pencatatan atau pendataan nasabah-nasabah atau investor mana yang mendapatkan haknya atau berhak untuk dividen. Kemudian terakhir adalah payment date, di mana ini hari pencairan dividen ke rekening investor. Jadi kalau mau dapat dividen, kita harus membeli sahamnya pada saat cum date. Oke, nah ini ada hal menarik nih Coach. Ada beberapa yang bilang bahwa harga saham justru banyak yang turun setelah pembagian dividen. Kok bisa tuh Coach? Ya, sebenarnya itu banyak sekali ya. Banyak memang saham-saham yang seperti itu dan kita mungkin mengenal istilah adanya dividen trap gitu ya. Dimana ketika kita beli saham dengan dividen yield yang besar, ternyata ex date-nya penurunannya jauh lebih besar dari dividen yang kita terima. Itu banyak sekali, makanya kita perlu hati-hati juga bahwa kita harus melihat dari berbagai hal gitu ya untuk pembagian dividen ini. Nah, ini yang penting gitu ya. Biasanya harga saham itu akan turun setelah ex date karena secara teori nilai perusahaan itu sudah berkurang ya sebesar nilai yang dibagikan. Contoh misalnya, kalau misalkan dividen kita dapat Rp100 per lembar saham, maka harga saham itu bisa turun Rp100 juga di saat tanggal ex date-nya. Jadi itu disebut sebagai dividend adjustment gitu ya. Jadi bukan lagi rugi tapi penyesuaian. Oke, berarti belum tentu selalu untung ya walau kita beli sebelum RUPS dan dapat dividen. Nggak berarti kita selalu untung berarti Coach ya? Iya, tapi memang banyak investor yang nggak sadar bahwa harga saham turun itu lebih dari nilai dividennya. Misalkan contoh ya, kita dapat dividen Rp100, kemudian harga sahamnya turun Rp150. Nah, artinya kita rugi Rp50 gitu ya. Nah, itulah kenapa kita harus penting sekali memahami konteksnya. Jadi nggak hanya mengejar dividen atau beli sebelum RUPS karena ikut-ikutan gitu ya. Nah, itu kita harus memahami konteksnya seperti apa. Oke, thank you banget Coach. Nah, berarti kira-kira kapan nih waktu yang bijak buat kita beli saham? Ya, sebenarnya ada dua hal ya yang mungkin kita perlu pahami terlebih dahulu. Yang pertama, kalau misalkan kita seorang dividend hunter atau income investor, di mana kita harus membeli saham ketika cum date ya, menjelang boleh beli sebelum cum date. Dan juga kita pastikan harus mengetahui risikonya seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sebagai value investor atau investor jangka panjang, nah lebih baik sebenarnya beli setelah RUPS atau setelah ex date, ya setelah cum date pada saat ex date, sehingga memang biasanya kan ada penurunannya. Betul. Nah, kita bisa manfaatkan momentum itu untuk melakukan pembelian di harga yang murah. Itu jadi diskon ya, betul. Nah, murah ya? Betul, hal kita memang view-nya untuk jangka panjang itu.
Oke ya, jadi intinya bukan soal kapannya aja, tapi tentang kenapa belinya ya, sesuai dengan strategi dan tujuan kita apa ya. Sebenarnya investor yang baik itu bukan yang paling cepat ya, tapi yang paling paham kenapa dia harus beli saham tersebut. Oke, thank you banget Coach. Penjelasan kali ini super edukatif dan sangat-sangat insightful pastinya ya. Semoga teman-teman jadi lebih bijak dalam membeli saham. Nah, kira-kira teman-teman pengen request apa buat kita bahas di episode Tanya Coach selanjutnya? Boleh komen aja di kolom komentar. See you.